Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat terus belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Rahmawati. Di sini saya akan mereview materi dasar kepala unit Bimba AIUEO. Nah, untuk mereviewnya dengan cara menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa motivator juga perlu memahami materi ini. Nah, motivator juga harus mengetahui atau memahami materi kepala unit karena dengan mengetahui dan memahami posisi atau hierarki kepala unit dan motivator dalam organisasi Bimba, sehingga motivator itu senantiasa dapat berkoordinasi dengan kepala unit dan dapat memberikan masukan atau saran yang sesuai dengan tujuan Bimba. Kemudian, apa pengertian kepala unit Bimba AIUEO? Pengertiannya yaitu kepala unit Bimba adalah seseorang yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan penerapan paradigma Bimba melalui metode Bimba yang dilaksanakan dalam unit Bimba AIUEO. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, sebutkan tanggung jawab kepala unit Bimba AIUEO. Nah, tanggung jawab kepala unit Bimba itu ada dua. Yang pertama, mengevaluasi dan memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba, atau dapat dikatakan kepala unit itu harus dapat mengawasi proses penerapan paradigma Bimba, apakah proses pembelajaran itu menyenangkan atau tidak. Nah, kepala unit itu harus mengawasi. Kemudian yang kedua, mengkoordinir motivator agar mau belajar. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa kepala unit perlu memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba? Nah, karena kepala unit itu harus memastikan bahwa proses pelaksanaan sesuai dengan paradigma Bimba, sesuai dengan tujuan Bimba, yaitu keluarga besar Bimba bahagia dan selamat yang berdampak sukses. Nah, untuk itu, kepala unit harus memastikan bahwa motivator itu disiplin menggunakan metode Bimba, sehingga kepala unit juga dapat memastikan apakah anak itu sudah tumbuh minat belajarnya, apakah anak itu semangat belajarnya, atau apakah anak itu mungkin merasa tidak bahagia belajarnya. Kemudian, selain itu juga apakah motivatornya itu merasa tertekan, atau bahkan mungkin sebaliknya, mungkin motivatornya lebih semangat, kemudian adanya juga peningkatan keterampilannya. Nah, seperti itu. Jadi, perlu kepala unit untuk memastikan apakah motivator dapat melaksanakan metode Bimba dengan disiplin. Kemudian, bagaimana cara kepala unit memastikan motivator sudah disiplin menggunakan metode Bimba? Caranya ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengevaluasi atau memastikan afeksi anak, yaitu dengan cara kepala unit dapat melihat apakah anak itu sudah tumbuh minat belajarnya, kemudian apakah anak sudah semangat membacanya, atau mungkin sebaliknya anak merasa tertekan atau terpaksa. Nah, bisa dilihat dari situ. Kemudian indikatornya itu dapat terlihat dari ekspresi anak. Nah, kalau misalnya anaknya merasa minat belajar, pasti anak akan senang, anak mungkin tidak akan mengantuk, kemudian anak juga akan menuruti atau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh motivator. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengevaluasi atau memastikan afeksi motivator. Caranya yaitu dengan melihat apakah ada peningkatan skill atau keterampilan motivator, atau mungkin motivatornya merasa tidak nyaman, tidak merasa bahagia. Nah, itu dua cara untuk kepala unit memastikan bahwa motivator sudah menggunakan metode Bimba atau belum. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa dampaknya jika kepala unit tidak menjalankan tanggung jawab? Nah, apabila kepala unit tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik atau lalai, nah dampaknya itu anak tidak akan tumbuh minat belajarnya. Anak tidak akan merasa senang untuk belajar.
anak tidak akan nyaman, anak tidak akan bahagia, kemudian motivatornya juga mungkin merasa tidak nyaman, tidak bahagia karena anaknya tidak bisa atau sulit untuk diajarkan. Nah, selain itu juga orang tua juga merasa tidak bahagia karena anaknya masih belum bisa seperti itu. Nah, sehingga seluruh keluarga besar Bimba itu tidak merasa bahagia dan selamat karena tujuannya tidak tercapai. Tujuan dari Bimba itu kan untuk keluarga besar Bimba Ayo EO dapat merasakan bahagia dan selamat. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, mengapa kepala unit wajib mengkoordinir motivator agar semangat belajar? Nah, kepala unit itu harus mengajak motivator agar semangat belajar. Kenapa? Karena motivator itu kan harus bisa menumbuhkan minat belajar siswa atau anaknya, harus bisa menumbuhkan semangat belajar anak. Nah, bagaimana anaknya mau bisa semangat belajar kalau misalnya motivatornya belum semangat? Nah, untuk itu kepala unit harus bisa mengkoordinir agar motivatornya semangat belajar sehingga dapat menularkan kepada anaknya agar bisa semangat belajar. Nah, itu review untuk materi dasar kepala unit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.